Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat siang, Pak Wira. Terima kasih udah mau sharing hari ini. Hari ini Makasih Ibu kita iya, waktunya. kita balik lagi di bulan Juni, masih tetap di webinarnya Asosiasi IoT Indonesia. Kali ini kita bakal bahas soal smart metering, dan Wira Energi ini punya sesuatu yang menarik, dari produk smart metering-nya. Salah satunya juga sudah ini ya, sudah memiliki sertifikasi dari government ya, Pak, ya? Dari Untuk kita punya gateway sudah dari Kominfo ya. ya, sudah. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Wira. Kita ini modelnya serius santai aja. Nanti buat teman-teman yang mau nanya bisa chat, bisa ditulis di tempat chat atau bisa nanti raise hand, nanti kita nanya langsung di sesi tanya jawab. Sebelum itu kita dengerin dulu bareng-bareng presentasi dari Pak Wira Raharja. Kepada Pak Wira, saya persilahkan Pak. Monggo. Makasih waktunya. Saya Wira dari Wira Energi, suatu kehormatan buat saya bisa mengadakan webinar menceritakan bagaimana experience IoT di dalam organisasi Wira Energi. Ini kita memberikan judul Internet of Things buat Smart Utility System. Mungkin saya memperkenalkan dulu apa itu Wira Energi. Wira Energy adalah perusahaan yang core bisnisnya sebenarnya bukan di IoT, kita lebih kepada private utility company. Kita provide air, listrik, atau gas ke private sector, terutama di mana private sector itu memerlukan investasi atau kerjasama yang perlu ada pihak lain yang memang mengurus sektor private utility tanpa ada pihak government ikut campur di sana. Kita banyak sekali supply sekarang di gas terutama karena kita bisa bangunin pipa gas yang dimana kita connect dengan provider PGN atau Pertagas tanpa ada investasi dari perusahaan pemerintah tersebut dan tidak lagi dibebankan kepada pemilik operator atau kita sebut sebagai property owner atau developer karena kita yang melakukan investasi semuanya di sana. Nah, di dalam bisnis kami di 2017 kami mempunyai pain gitu atau kita sebut sebagai kesulitan yang dimana bukan hanya sebagai problem saja yang kita hadapi tapi sudah menjadi pain gitu. Yang membuat kita tidak bisa menjadi lebih produktif, tidak bisa menjadi lebih efisien pada waktu itu. Di 2017 saya challenge board kita untuk mencari solusi baru untuk pain-nya kita. Di saat itu kita melihat bahwa market kita bertumbuh, tapi kita harus juga rely on kepada engineering yang banyak. Mungkin saya ada laser pointer di sini yang bisa saya share. Nah, di dalam poin pertama, kita mempunyai pain adalah kita harus selalu rely on kepada engineering team. Selalu ada nambah project, kita harus nambah engineering team, padahal engineering team ini belum tentu full utilize dengan produktivitas yang sebenarnya kita cuma perlukan mereka pada waktu di akhir bulan atau di awal bulan untuk melakukan pencatatan meter. Gitu. Nah, di situ kita melihat bahwa untuk pencatat meter kita coba menggunakan satu teknologi. Kedua, kita melihat dari manual bisnis proses, itu juga menjadi pain kita. Manual bisnis proses kita terlalu banyak menunggu engineering, memberikan rekapan, data pemakaian. Dan, sorry Pak, ada yang lagi interupsi? Nah, udah. Sudah, Oh iya. silakan. Dengan manual bisnis proses ini kita melihat bahwa terlalu banyak tektokan antara tim operation atau tim lapangan kita dengan tim keuangan. Sehingga itu menjadi bisnis proses yang terkadang takes time atau bahkan harus melakukan banyak koordinasi, cross-check data dan sebagainya. Ketiga, pain-nya kita adalah gimana control usage di dalam bisnis private utility seperti kami ada yang namanya take or pay. Banyak sekali kita harus menjaga kuota minimum dan kuota maksimum. Ada beberapa kontrak kami dengan beberapa perusahaan air atau jasa tirta contohnya atau mungkin dengan PGN atau Pertagas. Itu kita harus menjaga kuota di antara minimum dan maksimumnya. Tidak boleh lebih besar, ada kena denda, tidak boleh lebih minimum, kena juga pemakaian meskipun batas minimumnya belum tercapai, kita harus tetap bayar. Nah, di situ kita harus menjaga dengan kontrol usage yang begitu baik, menggunakan sistem, tidak bisa menggunakan human. Dan billing payment ini menjadi penting karena banyak sekali customer kita yang tidak di satu lokasi. Contohnya ada di banyak daerah tertentu kayak di Bekasi, mereka ada sendiri sistemnya yang namanya sistem billing yang bekerja sama dengan developer. Jadi billing payment ini nggak terintegrasi juga susah buat kita dengan manual. Keempat adalah customer complaint. Ini kita hadapi selalu dengan customer complaint yang selalu beralasan
setiap akhir bulan pemakaian mereka bengkak atau terjadi kenaikan pemakaian yang terkadang kita nggak bisa menjawab secara langsung kenapa pemakaian itu terjadi kenaikan. Karena kita cuma bisa tahu setelah di akhir bulan, begitu pencatatan, mereka pun juga baru tahu setelah dapat billing terkadang. Jadi customer complaint ini menjadi salah satu yang terkadang menjadi klasik di tempat kami bahwa itu yang membuat breaking orang tidak bayar atau mungkin menjadi telat bayar dengan alasan perlu klarifikasi lagi, pengecekan ulang mengenai pemakaian mereka yang tiba-tiba naik dan sebagainya. Dan yang terakhir sebenarnya yang penting buat kami adalah data integrity. Bahwa tadi seperti yang saya katakan bahwa customer suka komplain, kadang kita juga bingung menjawabnya apakah memang ada data yang bisa kita kasih ke mereka dan secara integrity atau secara transparan bisa kita sharingkan untuk saling cross check. Nah ini akhirnya menjadi pain juga, kita kadang mau menjawab mereka hanya bisa bilang bahwa itu berita acaranya seperti itu, kita tanda tangani bersama, dicatat di dalam waktu yang bersamaan, dihadiri dengan dua belah pihak. Ujung-ujungnya adalah selalu cuma bisa menjawab seperti itu dari sisi kami. Kita tidak bisa nge-break lagi pemakaian per hari mereka atau bahkan per jamnya juga, dan mereka bisa melihat sendiri. Jadi data integrity ini menurut saya penting dalam sisi bisnis kami. Tujuan daripada implementasi IoT adalah menjadi jalan awal buat Wira Energy mencapai namanya customer satisfaction. Di bisnis kami sebenarnya bukan bisnis yang mudah untuk bisa kita penetrate market, karena sebenarnya banyak juga pemain besar, bahkan BUMN seperti kayak PGN, PLN, dan PDAM lain yang juga bisa bermain seperti kami. Jadi kami harus merasa customer satisfaction menjadi yang paling utama untuk menjaga sustainabilitas bisnisnya kita. Kenapa orang pilih Wira Energy daripada pilih PLN misalnya, atau kenapa pilih PGN daripada pilih Wira Energy gitu. Padahal secara kapasitas kami jauh daripada mereka, tapi itu yang membuat kami bisa tetap sustain karena customer satisfied dengan apa yang kita provide ke mereka. Ini ada beberapa solusi di dalam Wira Energy, karena kembali lagi bahwa core bisnis kami bukan IoT. IoT hanya sebuah divisi yang kita bentuk pada waktu itu untuk visi utamanya bukan mencari profitabilitas, tapi lebih kepada meningkatkan produktivitas dan mengurangi cost-cost yang tidak diperlukan, meningkatkan efisiensi dari operasional kami. Sehingga pada waktu itu 2017 kita melihat nggak ada solusi yang bisa kita cari di market, terpaksa kita harus mendevelop sendiri. Kita akhirnya banyak sekali kerjasama dengan perusahaan hardware house di Singapura pada waktu itu. Pertama, kita tidak menemukan adanya LoRa pada waktu itu. Kita hanya menemukan Zigbee, dan pada waktu itu kita lagi berpikir mencoba NB-IoT. Akhirnya dari sekian banyak chip yang sudah kita making dan beberapa bisnis model yang sudah kita pikirkan, akhirnya kita baru menemukan LoRa itu yang tepat untuk kita gunakan. Sehingga di 2017 kami mulai invest dengan hardware house di Singapura untuk bikin satu desain PCB gitu, yang dimana kita bisa embedded kepada meter maker yang ada di China terutama. Kebetulan kita sudah banyak bekerja sama dengan mereka, jadi kita bisa request untuk menambahkan chip IoT PCB yang sudah kita desain ke dalam meter maker kepada partner maker meter kita yang sudah berjalan. Contohnya ada gas meter di sini. Kita punya gas meter yang sudah bisa prepaid, ada built-in valve di dalamnya. Jadi pada waktu kita mau melakukan sistem prepaid dan postpaid, kita sudah tidak perlu lagi mengganti device-nya. Karena sudah kita desain sedemikian compact, ada LoRa chip di dalam juga, dan di water meter juga demikian. Di dalam meter ini sudah ada built-in valve-nya juga, sehingga orang bisa melakukan prepaid dan postpaid sistem hanya dengan menggunakan back-end sistem kita, tanpa harus mengganti device-nya lagi. Begitu juga KWH meter. KWH meter kami juga sudah bisa menggunakan relay otomatis yang kita desain di dalamnya. Nah, relay ini yang bisa memutus arus dengan sistem prepaid ataupun postpaid. Terus kita ada sistem kita sebut sebagai device pendukung, seperti kayak RS485 ini RTU, yang kita bisa colok ke beberapa device yang memang punya Modbus protokol seperti itu. Habis itu ada Cyber Non-Mag sensor. Ini terutama kita desain khusus untuk meter yang bermerek e-tron. Karena kami melihat populasi merek e-tron itu sangat banyak di Indonesia. Dan kami melihat bahwa ada Cybele-nya e-tron yang bisa kita kembangkan menjadi Cybele yang sudah di-combine dengan IoT menggunakan LoRaWAN. Akhirnya kita kembangkan satu Cybele Non-Mag kita sebut, di mana ini kita bisa embedded kepada meter-meter e-tron yang sudah mempunyai pulse Cybele-nya, baik itu di meter air dan meter gas yang sering kami temukan.
Terus di pressure sensor ini kami juga bikin pressure sensor yang bisa membaca range dari 0 sampai 206 bar. Dan menurut kami juga bisnis yang banyak sekali dibutuhkan oleh gas industri seperti kayak oksigen, N2 seperti itu, di mana mereka banyak sekali menggunakan pressure sensor untuk mendeteksi. Dan ini sudah kita embedded juga dengan LoRaWAN. Dan terakhir adalah temperatur sensor yang kita buat untuk di mana kita punya partner seperti kayak di mall atau di industri, itu mereka perlu mengetahui temperatur sensor yang mereka gunakan baik di mall seperti contohnya mereka bisa tahu chiller mereka berjalan dengan baik atau tidak, temperatur di dalam suhu mall di ruangan tertentu, atau mungkin ada komplainan dari merchant merasa tokonya panas seperti itu jadi kita juga ada pasang. Nah, ditambah lagi dengan infrastruktur daripada Node, kita juga melihat bahwa gateway ini menjadi yang penting, karena 2017 saya mencari penjual gateway nggak banyak, apalagi terutama yang jadi distributor resmi di Indonesia. Akhirnya kami mencari beberapa perusahaan gateway. Nah, kita akhirnya dipercaya oleh Kerling untuk menjadi salah satu distributor di Indonesia, dan kita membawa Kerling menjadi gateway provider, termasuk kami mengurus sertifikatnya di Indonesia. Dan kita sendiri juga mempunyai network server yang dulu juga kita pikir mau pakai pihak ketiga atau mungkin mau pakai open source. Akhirnya kita pikir untuk invest sendiri dengan network server yang kami punya, melakukan beberapa pengembangan dari mulai Python, akhirnya sekarang kita ada Golang, kita ada pakai Golang di belakangnya untuk memperbaiki selalu bagaimana traffic yang bisa lebih besar conjunction-nya. Dan aplikasi server ini yang menarik, kita juga kembangkan banyak menjadi agnostik aplikasi server yang bisa dikembangkan. Di dalam smart meter ini penting sekali kita harus mempunyai sertifikat, terutama sertifikat dari uji tipe Kementerian Perdagangan, Direktorat Perlindungan Konsumen. Karena tanpa ada sertifikat ini, maka kami tidak bisa melakukan penjualan komersial yang kita sebut sebagai custody meter untuk mendapatkan uji sertifikat TERA. Sehingga semua meter kami akhirnya kami dapatkan uji tipe di Bandung, kita prosesnya, dan ini adalah sertifikat-sertifikat untuk air, gas, dan listrik yang kami miliki. Ini sekilas tentang gateway. Ada gateway sebelah kiri yang disebut sebagai iStation di sini. Itu adalah outdoor gateway yang dipakai biasanya untuk luas yang cukup lebih besar, seperti kayak range antara 2,5 kilo sampai 5 kilo. Dan ini memang benar-benar outdoor type yang memang didesain sama Kerling. Dan kami sekarang lebih banyak mendeploy yang di indoor, yaitu iFemtocell. Ini bentuknya kecil dan harganya juga sangat ekonomis untuk indoor penggunaan, purpose-nya memang kurang lebih range-nya antara 1 kilo, bahkan mungkin cuma 800 meter radius, dan mungkin bisa tembus sekitar 3-4 lantai seperti itu. Mungkin cocok dengan menggunakan iFemto ini. Ini juga sertifikasi yang kita dapatkan. Kebetulan kalau untuk network server dan gateway, kami dengan sister company kami, PT Gerbang Teknologi Indonesia, yang maju mendapatkan izin sertifikasinya. Jadi kita sudah mendapatkan 2 sertifikasi untuk penggunaan gateway, outdoor, dan indoor. Ini juga sertifikasinya belum lama ini kita dapat dari Kominfo. Ini yang menarik di sini yang kita mau coba lebih gambarkan adalah apa yang Wira Energy lakukan di 2017, akhirnya kita harus melakukan end-to-end, karena pada waktu itu kita mencari developer atau mungkin device maker yang memang sudah ready. Ada yang siap pada waktu di 2017 untuk bisa kita beli, mau nggak mau kita harus develop sendiri di device-nya. Gateway juga sama, kita nggak ada menemukan distributor yang memang merepresentasikan gateway maker dari perusahaan di luar yang memang bisa di Indonesia kita tinggal beli. Akhirnya kita juga harus membawa dan menjadikan diri kita jadi distributor. Network server juga demikian, kita bikin customize yang dulu kita pikir bisa pakai open source, tapi akhirnya kita juga develop sendiri. Dan sekarang network server kita banyak sekali kita sudah integrasikan juga ke seperti pihak yang lain. Aplikasi server yang paling banyak sekali kita invest, karena aplikasi server kita coba combine dengan IoT dengan payment gateway. Sekarang kita lagi combine dengan payment gateway untuk melakukan payment pembayaran yang sekarang sudah mengarah ke QRIS menggunakan QR Code Indonesia Standard. Karena selama
kita menggunakan aplikasi server, itu sangat ngebantu kita untuk melakukan proses pembayaran buat si customer kita, yang memang dia orang dengan mempermudah pembayaran dengan menggunakan QRIS seperti itu. Ini juga sedang kita kembangkan. Nah, tujuan daripada end-to-end ini adalah kita memberikan akurasi. Tujuannya sih dari semua seperti security, ada less payment, less paper juga. Habis itu ada online real-time reading, seperti itu. Tapi semuanya adalah bagaimana menuju ke convenient gitu. Kita memberikan convenient buat customer kita, ujungnya untuk mendapatkan customer satisfaction. Ini adalah infrastruktur aplikasi kita yang mungkin banyak orang yang berbeda dari kami, tapi ini yang kita banyak invest, gimana cara kita bikin satu core platform yang kita sebut sebagai WIOTS, WIOT Solution, itu adalah core platform IoT kita yang kita buat, tujuannya untuk mengconnect dengan berbagai macam network server. Karena network server yang kita lihat, kita tidak bisa berjalan sendiri hanya menggunakan network server Wira Energy saja. Tapi ada juga pemain yang lain seperti kayak Kerling, ternyata mereka juga punya network server yang bisa kita embedded ke dalam core kita. Dan juga teman-teman dari Telkom, sekarang ada Antares, yang dimana kita bisa menggunakan gateway-nya Everynet di Telkom, dan akhirnya kita bisa mengambil datanya dari Antares. Nah, ini yang kita coba kembangkan, bagaimana network server itu bisa semakin banyak, bisa kita konekin ke dalam kita punya core. Dan di core kami, baru di bawahnya kita buat namanya layer corporate aplikasi. Ini yang kita buat sebagai web base untuk kita kasih ke dalam customer kita atau kita punya partner. Jadi kita banyak sekali bekerja sama dengan partner-partner kayak seperti developer, kayak di Alam Sutra, developer, di mana kita ada proses bagi hasil. Nah, ini yang membuat data integritas itu menjadi penting ketika kita melakukan bagi hasil. Jadi mereka bisa mengecek pemakaian tenant-tenant mereka, atau mereka punya residential, pada waktu mereka punya pemakaian air per hari atau per jam, atau bahkan per bulan punya billing, itu sudah kita bikin transparan mungkin, supaya corporate aplikasi sistem ini bisa dilihat oleh partner kami, atau bahkan sama pengguna atau user kami di mobile apps. Kita juga ada bikin mobile apps yang dimana kita khususkan kepada customer-customer kami yang kita sebut sebagai tenant atau owner daripada pemilik rumah tersebut. Nah, ini ada di dalam iOS dan Android. Nah, ini yang mereka akan bisa melakukan pengecekan pemakaian air per jam, per hari, atau bahkan mereka bisa lihat billing mereka dan melakukan pembayaran di sana secara otomatis dengan payment gateway yang kita kerjasama. Terus kita bikin modul yang menurut kita ada beberapa company atau big corporate gitu, mereka sudah mempunyai billing system sendiri atau mungkin punya ERP system. Jadi mereka tidak lagi menggunakan keseluruhan end-to-end sistem aplikasi kami, tapi mereka hanya menggunakan API integrasi. Jadi kita juga bisa ada modul yang dimana kita memberikan API integrasi kepada ERP sistem mereka, jadi billing system tetap kami hanya memberikan data pemakaian meter saja. Ada juga billing system saja yang kita bisa juga add-on, di mana billing system ini kita bisa generate sampai ke nomor VA, dan nomor VA-nya itu bisa dipakai untuk melakukan billing pembayaran. Dan ini semua bisa kita lepas modulnya satu persatu dan kita customize berdasarkan request daripada partner kami atau customer. Ini contoh daripada kita punya CMS di platform WIOTS. Di middleware ini yang akan kita kembangkan, dan kami berharap banyak sekali partner atau kerjasama dengan network server lain untuk bisa masuk ke dalam platform core kami, sehingga middleware kami akan lebih banyak bisa berkomunikasi dengan berbagai macam network server. Bahkan kita berpikir bahwa satu company atau kita sebut customer, itu mungkin bisa lokasinya besar dan penyebarannya mungkin bisa seluruh Indonesia. Tidak mungkin dia hanya menggunakan satu gateway provider, tapi mungkin akan terpisah-pisah. Mungkin seperti di Sumatera, mereka akan pakai Telkom, di Jawa mungkin pakai network server sendiri, dengan gateway investasi sendiri, di Kalimantan juga. Jadi bagaimana seluruh network server itu bisa kita combine, dan akhirnya ujungnya tetap bisa mendapatkan business intelligence di dalam dashboard yang sama untuk company, customer kami. Ini ada corporate web juga yang kita buat dashboard-nya, supaya mereka bisa melihat bagaimana apa yang terjadi, actual pemakaian. Habis itu ada alarm juga, seperti kayak contohnya anomali. Anomali banyak sekali parameter yang bisa kita tambahkan. Seperti contohnya yang kami gunakan di internalnya Wira Energy, anomali kalau seandainya ada satu hari tidak ada pemakaian sama sekali yang kita baca, sehingga kita menjadikan alarm. Tujuannya adalah supaya kita mengetahui apakah memang ada kerusakan di sana,
yang biasanya mungkin biasa tiap hari ada pemakaian, kali ini tidak ada. Berarti ada sesuatu yang janggal di sana. Itu banyak sekali yang kita mainkan dalam rule base seperti itu. Untuk usage, ini contohnya adalah dashboard usage, di mana kita bisa update per jam, kemudian totalizer, ada valve position, kalau memang kebetulan meter tersebut ada built-in valve yang tadi saya katakan bisa melakukan prepaid, sehingga kalau prosesnya ada valve di dalamnya, kita ada status bisa open atau close, dan close-nya pun bisa dilakukan secara remote dari web administratornya. Terus di sini ada usage dan baterai level. Banyak sekali meter-meter kami, terutama meter gas, kita tidak menggunakan baterai yang lithium ion, tapi kita pakai baterai A2, terutama di sisi meter gas. Kenapa kita pakai baterai A2? Karena kami takut ada eksplosif gitu, kalau meskipun pakai lithium ion. Dan meskipun kami sudah pisah body, tapi tetap kita merasa lebih baik kita pakai baterai A2. Nah, sehingga baterai A2 lebih cepat habis, mungkin kalau bicara frekuensi data 1 jam sekali dalam sehari, maka baterai A2 ini akan habis dalam waktu sekitar 8-9 bulan. Maka baterai level ini menjadi penting, menjadi indikator yang selalu kita tampilkan, dan ada alarmnya juga, supaya operator dari partner kami bisa mengetahui dan bisa melakukan penggantian. Tapi baterai A2 begitu mudah dicari, seperti beli di Indomaret atau Alfamart, sehingga kemungkinan beberapa policy daripada partner kami, mereka menyarankan penggunanya atau pemilik rumah yang mengganti sendiri meter tersebut dengan baterai A2 yang mereka bisa beli dari Indomaret atau Alfamart seperti itu. Ini ada billing contoh yang kita punya. Ini semua datanya tidak benar karena kami ada credential yang nggak bisa kita disclose. Ini contohnya ada billing yang diberikan kepada Wira Energy. Ini semua billing tampilannya bisa kita customize. Ada tambahan biaya materai di sini. Kami juga menggunakan e-materai sudah. Jadi secara materai juga bisa secara elektronik, kita bisa insert di dalam sistem kami hanya dengan memasukkan kode dari kantor pajak untuk mengaktifkan e-materai tersebut. Terus di sini ada pajak exclude tertentu, atau mungkin di sini ada juga biaya penalti, denda seperti ini. Kita bisa tambahkan juga add-on ke dalam billing sistem kami. Ini mobile interface yang sekarang kami buat, tujuannya lebih kepada customer view, di mana si pengguna atau user bisa menggunakannya, mengecek pemakaian mereka di sana, dan melakukan pembayaran otomatis. Dan bahkan ada ticketing di sini. Ticketing ini lebih kepada pengguna kami atau customer yang ada di mall contohnya. Jadi misalnya mereka ada komplainan terhadap manajemen mall atau operator mall, maka mereka bisa mengirimkan tiket di sini, sehingga operator mall juga bisa langsung mengetahui apa komplainan mereka di sana. Ini beberapa customer kami, use case yang sudah berjalan. Kebetulan kalau di gas, kami sudah dengan PGN dan Pertamina Gas. Ini bagaimana kita mendeteksi mereka punya jaringan transmisi dan jaringan distribusi mereka untuk mengetahui delta atau yang kita sebut sebagai differential antara pressure dengan titik satu dengan titik yang lain. Tujuannya adalah pengen mengetahui apakah ada namanya kebocoran di sana. Dan ini menariknya adalah mereka dulu pakai AMR gitu, dan AMR terkadang ada keterbatasan terhadap signal, karena kadang kayak contohnya perusahaan gas negara, PGN ini, pipa distribusi dan pipa transmisinya ada di tengah-tengah hutan gitu, di tengah-tengah hutan di Sumatera, jadi belum tentu selalu ada signal GSM di sana. Jadi ini membuat mereka menjadi salah satu alternatif untuk bisa mendeteksi pressure sensor yang mereka pasang di mana tidak ada jaringan GSM, sehingga pakai LoRa dengan jangkauan yang lebih jauh, mereka akhirnya bisa membaca pressure selama tidak bisa gunakan AMR. Ini poinnya adalah kita bisa mengecek pressure, juga flow, dan delta flow ini akan kita juga compare dengan pressure. Nah, di situ ada parameter delta, kita sebut sebagai yield delta. Yield delta ini dimasukkan oleh tim PGN atau Pertagas untuk menjadi parameter benchmark mereka, apakah itu ada bocor atau tidak. Ini juga air, kita ada trial dengan perusahaan PDAM di Bogor dan Moya Group, yang Moya Group ini salah satu adalah holding company dari PT Aitra. Mereka juga membutuhkan deteksi terhadap water leakage, karena mereka bilang ada potential losses yang terjadi setiap tahunnya yang mereka tidak bisa lacak secara langsung, apakah karena pembacaan meter yang salah atau karena pipa mereka yang bocor, seperti itu. Jadi mereka coba
membuat mengkerucutkan pain-nya mereka dengan mencari solusi seperti kita memasang meter untuk mengetahui flow dan juga pressure air di distribusi mereka, sehingga transmisi dan branching-branchingnya mereka tahu apakah ada kebocoran di sana atau tidak. Jadi menggunakan LoRa, dan banyak kan juga gateway-nya kita rencananya akan lebih banyak menggunakan gateway dari partner kami, dari Telkom, karena coverage Telkom sekarang sudah saya dengar cukup banyak, sehingga tidak perlu lagi teman-teman Moya atau mungkin developer pengguna gateway bisa harus invest semuanya, karena bisa juga dengan service yang disediakan oleh teman-teman di Telkom. Seperti itu. Ini gas meter yang dimana Patra Logistik dan PGN Gagas, mereka menggunakan truk yang kita sebut sebagai CNG atau Compressed Natural Gas, itu dikirimkan kepada customer mereka yang belum terkonek dengan pipa gas. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik karena selama ini mereka harus pasang tim atau orang gitu dengan 2 shift atau bahkan 3 shift di customer tertentu untuk hanya mendata sisa storage pressure yang ada di customer. Tujuannya adalah supaya jangan sampai ada keterlambatan pengiriman sehingga industri atau customer mereka seperti kayak pabrik gelas atau apapun itu yang menggunakan gas, habis gasnya dan mati produksinya. Saya pernah mengalami sendiri di Wira Energy, itu salah satu mall, namanya Lipo Mall Puri, itu di St. Maurice di Puri Indah, itu pakai gas CNG selama 2 tahun dari kami. Saya pernah mengalami keterlambatan pengiriman karena koordinasi antara tim yang ada di stasiun gas di mall tersebut dengan tim dispatcher kami yang mengirimkan truk CNG itu kurang komunikasi yang baik. Sehingga mall itu pada waktu itu jam 7 malam, hari Sabtu, bayangkan mall di hari Sabtu, gasnya habis. Jadi satu mall itu tidak bisa masak, bukan karena mati lampu, tapi karena gasnya habis. Nah, itu saya juga belajar kesalahan dari situ, membuat saya merasa IoT menjadi penting buat kami di Wira Energy, dan saya mengganti rugi ke restoran-restoran itu hampir hanya berhenti 2 jam itu hampir sekitar 200-an juta. Karena mereka mengklaim bahwa ada potensi income mereka yang mereka loss. Seperti kayak tamu yang terpaksa harus dibiarkan pergi dari restoran mereka karena mereka tidak bisa masak. Nah, di situ saya belajar juga bahwa pain ini menjadi penting yang harus kita solve. Nah, IoT sekarang membantu kami dengan adanya sensor LoRa pressure ini. Kami bisa menaruh LoRa pressure sensor ini di setiap customer kami, sehingga dispatcher kami dan tim pengiriman kami bisa tahu kondisi mereka sekarang sudah tinggal berapa. Jadi tidak ada lagi menggunakan human atau human terlambat report kepada tim dispatcher, karena sekarang ini sudah kami gunakan sistem seperti ini. Dan dari internal kami, akhirnya kami ceritakan kepada perusahaan gas negara, terutama anak perusahaannya PT Gagas dan Patra Logistik, dan mereka segera mengadopsi hal yang sama, karena mereka juga mempunyai pain yang terjadi juga di tempat mereka, yang pernah saya alami juga. Dan ini kita sudah banyak sekali memasang solusi seperti ini untuk gas monitoring di beberapa perusahaan CNG. Ini adalah customer klien kami, seperti contohnya mungkin Setiabudi One di Kuningan. Mereka setiap restoran itu ada pasang meter, dan meternya sudah menggunakan meter gas kami, sehingga setiap akhir bulan otomatis generate billing tanpa ada lagi mengganggu pemilik restoran untuk mencatat meter bersama, ataupun juga building owner dari Setiabudi sendiri untuk mengirimkan engineering-nya keliling lagi. Karena dari situ kita bisa tahu pemakaian mereka per hari, dan bahkan kita rekap menjadi billing di akhir bulan. Di Lipo Mall Puri yang tadi saya ceritakan bahwa awalnya kita hanya supply gas di sana, tapi begitu kita udah implementasi dengan gas monitoring, kita ceritakan ke mereka, ternyata mereka punya pain yang sama juga dengan pencatatan meter yang ada di tenant. Sehingga mereka juga sekarang memasang sensor-sensor kami yang paling banyak sekarang ada di Lipo Mall Puri, itu seperti kayak temperatur sensor, ada listrik meter juga, ada beberapa sensor air yang mereka mau cross-check dengan PLN contohnya, itu juga mereka pasang di incoming panelnya mereka, sehingga mereka pada waktu komplain ke PLN sekarang sudah punya data. Karena selama ini mereka kalau komplain ke PLN tentang KOSPI contohnya, ada KOSPI yang mungkin tidak sesuai dengan standar PLN, atau ada kedip, atau ada flicker gitu, mereka kadang belum punya data selama ini.
Tapi begitu menggunakan data kami, mereka akhirnya bisa meng-compare data tersebut dengan PLN. Jadi mereka bisa mengadu data mereka dengan PLN. Untuk incoming PLN di sana cukup besar, mereka ada sekitar 16 megawatt, jadi mereka sangat concern terhadap biaya PLN di sana. Pondok Indah Group juga sekarang customer kami, kami sudah pasang di Pondok Indah Mall, itu PIM 2 dan PIM 1. Kemungkinan nanti PIM 3 akan segera selesai di tahun depan, mall baru mereka. Ini juga akan mereka rencanakan menggunakan meter air, listrik, dan meter gas kami. Sekarang ini mereka baru mengimplementasikan di meter listrik saja. Ini juga sama, mereka mempunyai pain terhadap penagihan di tenan-tenan mereka, karena tenan selalu komplain pemakaian mereka tiba-tiba naik seperti itu, dan ini sekarang sudah lebih transparan, mereka bisa kasih lihat pemakaian listrik di tenan-tenan mereka. Nah, Jababeka Residence ini juga menarik, karena di Jababeka Group kami sudah memasang meter air yang dimana mereka sekarang menjual airnya kepada pabrik-pabrik di sana. Kurang lebih sekitar ada hampir 900-an pabrik industri yang mereka jual air bersih, dan juga mereka men-charge air limbahnya. Karena air limbah itu juga mereka charge pada waktu ada pabrik yang men-discharge untuk proses limbah tersebut. Nah, dulu mereka menggunakan engineering untuk keliling ke 3.000 hektar mereka karena kawasannya besar. Mereka menghabiskan waktu untuk pencatatan meter di sana cukup makan waktu hampir sekitar 2 minggu. Dan sekarang dengan sistem kami, mereka bisa melakukan billing system dengan 1 hari di tanggal yang sama, dan billing system itu langsung tergenerate otomatis untuk pemakaian air dan pencas limbah air. Ini ada beberapa juga customer kami yang lain, lebih kepada CNG, yang sebelah kanan Bakso Afung juga sama. Kita supply central kitchen daripada Bakso Afung, sehingga Bakso Afung memasak di satu tempat yang disebut central kitchen, dan itu tidak boleh sampai mati gasnya, karena kalau gasnya mati, maka seluruh Bakso Afung nggak bisa ada jualan gitu, karena sangat bergantung terhadap central kitchen. Ini ada beberapa customer kami yang lain yang mungkin juga mengalami problem yang sama dan pain yang sama, juga kita sudah coba kasih mereka solusi dan kita solve. Ini mungkin yang menarik bahwa saya melihat dengan era pandemi COVID yang seperti sekarang, saya baca artikel ternyata menemukan beberapa problem, atau mungkin kita harus mencari tahu apakah ini menjadi pain atau hanya menjadi problem. Karena saya melihat bahwa kalau ini hanya sebuah problem dan menggunakan IoT, menurut saya itu hanya nice to have. Kalau nice to have, menurut saya orang akan lebih relaktan dan berpikir berulang-ulang kali untuk melakukan investasi. Tapi kalau ini menjadi pain, maka IoT ini menjadi sesuatu solusi yang cepat sekali mereka butuhkan. Apalagi di era sekarang mungkin capex atau investasi sangat terbatas dengan kondisi keuangan yang mungkin masih sulit. Sehingga kita melihat bahwa apakah ini solusi menjadi solusi buat pain daripada customer. Kita melihat kayak contohnya Palija, mereka pencatatan meternya mungkin sekarang juga terhambat karena adanya COVID, sehingga mungkin mereka menggunakan sistem WhatsApp gitu. Mereka meminta customer-nya memfotoin mereka punya meter terus mengirimkannya ke grup WhatsApp yang sudah disiapkan oleh Palija. Itu juga terjadi di PGN, dan PGN juga sendiri menggunakan WhatsApp di sini. Mereka meminta dikirimkan nomor WhatsApp untuk pemakaian meternya, karena mereka tidak bisa melakukan pencatatan selama during COVID situation. Nah, menurut saya lost data, less income, sama prolonged trade cycle ini menjadi salah satu problem, karena mereka akan kesulitan melakukan pencatatan meter setelah COVID ini. Tapi itu yang harus kita gali bersama sih, apakah ini menjadi pain atau hanya sebuah problem. Dan IoT sebagai IoT developer atau IoT maker mungkin harus melihat dari sisi angle apa solusi ini betul-betul dibutuhkan sama pengguna atau mungkin sama customer. Di Wira Energy kita believe dan semakin believe gitu bahwa opportunity di IoT itu sangat besar. Kita baru ada fokus di sektor utility, dan kami melihat ada dari segi transport logistik yang mungkin ada developer lain yang mungkin sangat fokus di sana, apalagi ditambah dengan national coverage yang sedang dilakukan inisiatifnya oleh teman-teman Telkom. Semoga itu akan membantu mempercepat opportunity transport dan logistik di IoT. Ada smart city, smart building, dan kita tertarik saat ini saya sedang mengembangkan dengan salah satu sister company kami, sebuah startup yang dimana fokusnya lebih kepada omni channel,
di mana kami menggunakan IoT ke dalam retail industry. Kita bisa melakukan tracking terhadap MAC address daripada orang punya handphone yang menyalakan WiFi atau menyalakan Bluetooth. Nah, ini kita coba menggunakan namanya funnel analytic, di mana kita mengetahui traffic, habis itu dwelling time, termasuk transaction ke dalam purchase, di dalam funnel, di dalam menggunakan IoT, sehingga kita tahu traffic di dalam toko itu seperti apa. Nah, ini juga yang sedang kami lakukan dengan sister company kita, sebuah startup yang menggunakan teknologi IoT untuk fokus kepada consumer di dalam dunia omni-channel. Industri tentu paling banyak, kalau menurut saya, awalnya adalah industri yang paling membutuhkan sebenarnya IoT, karena banyak sekali cost yang dimana mereka harus cover, dan tanpa adanya mengetahui data ini akan sulit untuk industri bisa berkompetisi. Ada environment dan agriculture, mungkin ini salah satu field IoT yang kemungkinan akan semakin banyak berkembang di kemudian hari. Dari kami, presentasinya sudah selesai, dan kami berharap di Wira Energy bisa bermitra dengan berbagai macam pihak, karena balik lagi bahwa core bisnis kami bukan IoT, tapi kami lebih kepada private utility company. Tapi kita berharap bisa berada bersama-sama dengan mitra kami untuk bisa memberikan IoT solution yang baik dan bisa menyelesaikan banyak pain yang mungkin customer butuhkan saat ini. Terima kasih untuk menyimak presentasi saya. Terima kasih banyak, Pak Wira. Menarik banget presentasinya. Tanpa bermaksud berlama-lama lagi, saya buka sesi pertanyaan buat teman-teman. Ada yang mau bertanya? Bisa raise hand atau langsung unmute aja. Ya, terima kasih. Atau langsung, atau di chat. Nah, ini dari Pak Safrizal. Monggo, Pak Safrizal. Iya, Pak Wira. Iya, Pak. Iya, saya mau tanya itu, layanan Bapak ini berapa kota di seluruh Indonesia, Pak? Berapa provinsi? Seluruh Indonesia atau baru Jabodetabek saja, gimana? Kalau kami banyak kan di Jabodetabek, Pak, sama Jawa Timur. Kita ada beberapa customer yang kami layani seperti PT Gagas, Pak. Itu ada di Surabaya sama di Batam saat ini, Pak. Tapi kalau Batam sudah ya, Batam? Kami bebas. Batam sudah masuk ya? Iya, Pak. Karena kami mengikuti ikutin permintaan customer, Pak. Betul, Pak. Di Batam sudah ada dari Gagas, Pak. Nah, kalau Sumatera Utara sudah ada, Pak? Sumatera Utara apakah sudah ada? Belum, Pak. Kalau Sumatera Utara belum ada. Nah, gimana, Pak? Belum, apakah Pak. Terbuka untuk kerjasama dengan reseller atau apa? Atau Bapak ada punya pola kerjasama untuk daerah-daerah yang belum dimasukin? Atau handle sendiri, Pak? Oh, kalau kami bekerja sama mitra, Pak. Memang kita berharapnya bermitra sih, Pak. Oh, baik. Berarti terbuka untuk provinsi-provinsi yang belum ada layanan Bapak untuk terbuka kerjasama, Pak ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Kami justru nggak mungkin bisa semua provinsi kita garap, Pak. Terutama apalagi keterbatasan network ya, Pak ya. Ya, selain itu juga daerah tulang kan Bapak nggak mau ambil kan? Betul, Pak. Iya, Pak. Kita Bapak memang core-nya masih kita memang core-nya masih di itu, Pak, di utility, Pak. Memang kalau IoT ini masih kita berpikir hanya sebagai divisi yang memang mensupport, dan kita berpikir lebih baik bermitra, Pak, untuk melakukan scalable business, Pak ya. Baik, Pak. Nanti saya ingin japri untuk pola kerjasamanya, Pak ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Safrizal. Selanjutnya nih, Pak, ada pertanyaan nih dari Pak Willis. Apakah dari Wira Energy merupakan dealer untuk produk-produk curling area Indonesia ya? Untuk di curling ada 2 distributor, Bu, saat ini. Kami sebagai distributor dan ada satu lagi perusahaan yang memang sudah ditunjuk sama curling, 2 company ini sebagai distributor utama, Bu. Memang kalau kami yang melakukan sertifikasi ke Kominfo, PT Gerbang itu adalah company sisternya Wira Energy yang dimana bisa langsung handle ke mereka atau melalui kami juga bisa, Pak. Atau Bu. Oke, thank you. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Arif nih, Pak. Untuk hardware meter, sensor, dan modem, apakah itu pelanggannya harus beli atau bisa sistem sewa?
Kalau sewa kami ada juga skema itu. Saat ini kami kalau sewa menggandeng partner, partner kami ada karena kebetulan sudah PKS jadi saya boleh sebut dengan Telkom atau dengan Indosat. Jadi dua perusahaan provider ini, telco provider ini yang menjadi partner kami. Biasanya kalau managed service kita sebut itu, skema managed service biasa kita ajak mereka masuk ke dalam managed service business model gitu ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, Pak, boleh tolong di-share bagaimana bisnis model dengan provider LoRa? Provider LoRa itu yang di sisi device gitu maksudnya ya? Iya, seperti ini. Mungkin bisa. Kalau kami dengan, mungkin pertanyaannya bisa lebih spesifik kalau yang mengenai device LoRa atau mungkin bisa saya unmute dulu nih yang nanyanya ini dengan Pak atau Ibu RN ini. Bisa dijelaskan nggak pertanyaannya? Oh, masih belum unmute. Saya skip dulu ya ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Wira. Ya. Nah, ini udah. Halo. Halo, iya. Pertanyaannya tadi saya dengar penjelasannya kan kerjasama dengan provider LoRa yang sinyalnya, Pak, yang wireless solution-nya. Itu kalau boleh, atau Bapak sendiri yang menyediakan network LoRa-nya ya, Pak ya? Oh, kalau kami di sisi presentasi yang ini, nah kami sendiri ada Pak network server Pak punya sendiri, tapi bukan artinya kalau Bapak punya dari orang lain juga bisa kita connect Pak kami untuk menggunakan kita punya platform core ya VIOTS. Oke. Makasih Pak. Ya, tapi kalau menggunakan kami punya Pak, biasanya udah end to end Pak dengan kita punya device, jadi lebih mudah untuk melakukan integrasi karena udah jalan kan selama ini. Tapi kalau untuk network server baru, biasa kita harus ada UAT sama SIT-nya dulu Pak untuk melakukan testing. Oke. Makasih Pak. Makasih Pak. Ada pertanyaan dari Pak Arif Kominfo. Berapa rasio node yang dibutuhkan untuk menghandle sensor dan meter? Rasio node yang dibutuhkan untuk menghandle sensor dan meter. Sebenarnya kalau kami sekarang satu node itu sekarang kita pakai satu sensor untuk yang meter ya. Tapi kalau RTU kami yang di seperti ini, nah yang sebelah pojok kiri ini, yang namanya RS 485 LoRa Bridge, itu satu node bisa tiga sensor yang sekarang bisa dihandle. Tapi kalau yang sudah embedded, maka cuma bisa satu. Jadi satu node, 1 meter atau satu sensor. Seperti itu. Terutama yang merah, yang putih ini, yang Sable node juga sama. Satu node hanya bisa dipasang ke 1 meter. Tapi kalau yang ini, yang RS485, itu satu node bisa handle 3. Mungkin maksimum 4 lah. Tergantung data yang banyak, berapa banyak table yang akan diambil. Seperti itu. Oke, berarti tergantung dari perangkat yang digunakan ya Pak ya? Iya, tapi kalau 3 udah pasti bisa sih Bu. Karena dari experience kami dengan RS485 kami, kita connect ke 3 device dengan Modbus protokolnya, kami bisa menghandle 3 meter atau 3 sensor. Oke. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi, Pak, boleh sambil diketik di chat Pak Wira mungkin kontak mitra atau representatif yang ada di Surabaya, karena ini ada kawan nih, ada Pak Bagus dari kawasan industri Pier Pak Surabaya, kalau ada. Kami masih yang handle langsung, Bu, Pak. Jadi dari sisi kami kita udah cover ke Surabaya. Jadi mungkin bisa tetap kontak ke kami aja karena kami ada rep tim di sana yang bisa menghandle Surabaya. Nanti mungkin di akhir acara bisa di ini ya Pak ya, dikirim di chat kontak personnya Wira Energi siapa gitu. Baik, ya saya post di chat kalau gitu. Oke. Terus ini juga nih Pak, ada yang nanya untuk sistem yang dibangun support membaca meter 2 arah atau advance metering infrastruktur itu atau enggak ya? Iya, kita duplex Bu, jadi selalu 2 arah. Kayak contohnya kalau menggunakan skema prepaid, maka kita harus 2 arah, udah pasti. Karena prepaid kita harus memberikan pulsa ke meternya, dan meternya menjaga pulsa tersebut sampai habis, mereka akan lock otomatis. Nah, begitu lock otomatis, mereka juga reply ke kami bahwa meternya posisinya sudah tertutup. Gitu. Jadi memang selalu 2 arah, seperti itu. Terus mau ada yang nanya lagi Pak, kalau dari Pak Iwan, ini untuk kerjasama dengan PLN itu di wilayah mana saja ya?
Kami tidak kerjasama dengan PLN saat ini. Kebetulan metode kami hanya untuk sektor saat ini kita masih fokusin lebih kepada industri sama retail. Kebetulan saya belum punya akses juga ke teman-teman PLN atau grup PLN gitu. Jadi saya belum menyentuh grup PLN. Kalau gas baru ke PGN saja. Kalau air sudah ke beberapa PDAM kayak Jasa Tirta atau Moya seperti itu. Kalau Okay. PLN belum ada saya. Ya. Nah, kalau untuk yang tadi menyambung Pak, kan tadi pertanyaan Pak pertanyaannya, terus ini ada pertanyaan dari Pak Arif. Kan tadi kalau gas kan udah kerjasama ya Pak ya, terus PDAM juga udah kerjasama. Itu apakah bisa menggunakan meteran yang existing, ditambahkan sensor ditempel di meteran existing itu, atau ada pakai meteran yang baru lagi Pak? Itu bisa Bu. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau kayak contohnya di perusahaan gas negara atau mungkin contohnya di Pertamina Gas atau PDAM gitu kayak Moya, kebetulan mereka sudah pakai e-tron. Jadi kami hanya tinggal memasang yang putih ini. Saya mohon maaf saya kasih sampel. Yang ini, yang putih ini. Sehingga alat yang sama yang sudah terpasang tinggal dicolok saja ini alat retrofit ini. Tapi harus mereknya e-tron. Nah, kalau bukan merek e-tron, kita harus ngebikin dulu kayak dongle-nya gitu supaya bisa connect gitu. Kalau memang sudah melakukan Modbus sensornya, maka kita bisa langsung pasang sensor ini seperti ini. Jadi langsung di-connect saja seperti ini kan ada meteran digital nih seperti kayak Schneider contohnya. Ini sudah bisa langsung kita baca dan kita langsung connect otomatis ke ke sensor kita. Dan itu tidak perlu ganti device-nya gitu. Tapi ini semua hanya menggunakan postpaid ya. Karena kalau prepaid kan otomatis harus ada built-in valve atau built-in relay di dalam meternya seperti itu. Jadi ini untuk yang postpaid ya Pak ya, kalau untuk pakai yang existing untuk ya Pak? Yang postpaid, ya. Tapi kalau prepaid bisa, karena kita kan harus mengontrol valve-nya kan. Begitu pulsa habis, kita harus tutup valve-nya otomatis dari jarak jauh seperti itu. Oke. Ini selanjutnya ini Pak Aridian mau bertanya, monggo Pak bisa langsung Pak. Sudah saya unmute. Halo, dengan Pak Aridian? Halo, Pak Aridian. Halo? Ya, oke. Sambil nunggu Pak Aridian, ini ada pertanyaan dari Pak Arif nih, Pak Wira. Berapa Ya. sih Pak luas cakupan base untuk wilayah perkotaan dan berapa banyak node yang dapat dihandle? Tadi kayaknya node itu 3 yang base-nya yang belum dijawab. Wah, kalau perkotaan cover satu kota, saya rasa saya bukan kapasitas yang expert untuk menjelaskan itu. Karena itu sangat tergantung daripada interference dan gimana gangguan kita termasuk sama obstacle gitu ya. Kalau dari teman-teman Telkom yang pernah memberikan informasi, kalau di urban itu jaraknya antara 3 kilo lah, kayaknya itu dari satu gateway gitu ya, coverage radiusnya. Tapi kami nggak pernah melakukan deployment gateway LoRa untuk satu kota. Kami biasa gedung saja, mungkin kayak satu gedung itu kita pernah lakukan di Mekarta, kita pernah ada di sana proyek, itu kita pernah hitung, mungkin sekitar kalau indoor gateway itu kurang lebih 7 lantai masih bisa tembus gitu. Jadi kita bisa dapat gambaran kalau di gedung. Tapi kalau kota kita nggak punya expertise itu. Mungkin harus ke teman-teman Telkom atau mungkin ke konsultan namanya Rakes. Rakes ada software tertentu yang mereka bisa melakukan modeling gitu supaya mengetahui kira-kira berapa sih sebaran gateway yang harus dibutuhkan untuk satu kota gitu ya. Terus kalau untuk penyimpanan datanya seperti apa ya Pak ya? Dari sisi kami menggunakan cloud base Bu. Jadi data storage-nya kalau saya kembali sedikit ke ini, kami menyimpan semuanya di cloud base. Tapi banyak sekali company seperti kayak grup Pondok Indah, mereka tidak mau ada di cloud kami. Mereka punya location server sendiri, bahkan ada yang taruh di location kan. Jadi itu bisa kita buat modulnya terpisah seperti itu. Karena kami sudah bikin scalable-nya menggunakan microservices. Jadi kita bisa bikin processing-nya desentralisasi, bukan sentralisasi. Oke. Pak Aridian tadi bertanya Pak? Ya, siap. Ya, Pak Wira. Iya Pak, Ari.
Pak, itu sensornya apakah bisa tempering, Pak? Misalnya di dalam billing kemudian dia sudah overdue itu bisa langsung off seperti apa kalau kita langganan kartu Halo langsung begitu tidak bayar langsung off gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya pulsanya habis, kita bisa langsung, bukan kita sih sebenarnya, tapi di software itu langsung melakukan shut off, Pak. Jadi secara otomatis melakukan shut off. Kalau dari sisi temper, itu kita ada anti temper untuk di meter gas sama meter air dan meter listrik. Itu jadi begitu ada magnetik, Pak, yang memang dekat dengan mereka, mereka langsung shut off, Pak. Karena ada beberapa permintaan dari Cutama, dari perusahaan gas negara, mereka ada beberapa kali menemukan ada orang pakai magnet gitu, Pak, di deketin meter itu katanya bisa mengganggu pembacaan katanya gitu, atau memperlambat. Sehingga kita menggunakan anti-tempering sistem untuk mengetahui itu dan mendetek melakukan shut off, Pak, otomatis. Seperti itu. Di meter. Ya, tapi harus meternya meter kami ya, Pak. Oke, jadi pada saat misalnya di satu tenan itu tidak bayar listrik, air, dan gas, mereka otomatis langsung di off ya, Pak ya? Betul, Pak. Tapi kalau tidak bayar tadi, mungkin ada beberapa rules. Contohnya misalnya kalau Bapak pakai postpaid system gitu ya, Pak ya. Dan memang ada rule base yang udah Bapak set. Misalnya dia tidak bayar sekian waktu, Bapak baru melakukan generate robot untuk melakukan perintah shut off, itu bisa. Atau melakukan human, Pak. Contoh misalnya dari financial controller Bapak, baru mematikan secara manusia, itu juga bisa seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Cuma ada ini, Pak, bentuknya karena LoRa tidak real time, Pak. Jadi mungkin tergantung interval, Pak. Misalnya contohnya Bapak setting intervalnya 1 jam sekali, maka begitu Bapak pencet, mungkin 1 jam kemudian dia baru mati, Pak. Bagaimana tergantung intervalnya yang Bapak setting. Jadi nggak real time, Pak, seperti kayak Bapak menggunakan SCADA ya, Pak ya. Kalau ini ada intervalnya, time, Pak, di situ. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, infonya. Terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya nih, Pak, ada pertanyaan lagi. Apakah aplikasi Smart Meter Wira bisa diinstal di IoT platform seperti ThingWorks? ThingWorks itu di network server ya mestinya, Ibu ya? Iya. The Things Network ini mungkin ya yang dimaksud kali ya. Kalau ini kita udah bisa kita ambil, cuman kalau memang ada bikin satu sendiri, mungkin kita harus integrasikan lagi. Meskipun dengan ThingWorks ini kan sekarang kita bisa kembangin sendiri karena ini kan ada open source ya. Jadi ini kita saat ini kalau ThingWorks-nya sih kita udah pakai juga. Kita pernah coba beberapa customer yang memang pakai ThingWorks, kita konekin ke core kita sudah jalan sih seperti itu. Nah, terus kalau untuk smart, ini tadi udah dijawab nih. Apa namanya tadi ini ada Pak Deva nih untuk bertanya smart KWH meter apakah harus mengganti metering existing atau tidak? Kalau untuk yang postpaid tidak perlu ya Pak ya, bisa ditambahkan ya Pak ya. Ya. Nah, terus untuk data yang diberikan termasuk billing juga ya Pak ya? Ya, kalau billing sebenarnya modul yang sudah kita siapin semua. Cuma banyak customer kami juga karena mereka sudah punya existing billing system atau bahkan ERP, kadang mereka nggak mau lagi mengganti ERP mereka atau billing system yang lama dengan sistem kami. Jadi kami tugasnya hanya mengirimkan data pemakaian saja. Tapi di dalam sistem corporate aplikasi ini kita sudah lengkap. Sudah ada billing system, sudah ada apps mobile-nya, dan ada API integrasi juga sudah ada. Seperti itu. Jadi tinggal diambil lepasan secara modular juga bisa. Dan biasanya kalau kami punya software, kita sistemnya lebih ke SaaS model sih, sistem as a service gitu. Jadi capex-nya juga sangat kecil karena kita mungkin hitungannya berdasarkan berapa banyak tenant atau berapa banyak device, atau mungkin kalau seperti kayak grup tertentu mereka banyak sekali, kami udah ngomongnya bulanan atau mungkin tahunan saja, jadi nggak perlu lagi dihitung secara jumlah nodes atau device yang terpasang seperti itu. Berarti jatuhnya jadi recurring gitu ya Pak ya? Per bulan jadinya atau per tahun gitu kontraknya? Iya, recurring SaaS model ya. Jadi iya, SaaS model seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu ini kayak pada langsung ngelempar alamat email semua pada pengen materinya nih Pak, pengen ngobrol nih Pak, kayak lebih jauh. Ini dari Pak Tatak Mulyadi nih Pak. Untuk water meter, diameternya mulai dari berapa inci sampai berapa inci nih Pak? Teknis nih. Ya, kalau diameter air kami yang sebentar.
Kalau meter air kami hanya dari DIN 15 sampai DIN 25. Tapi kalau yang besar-besar itu rata-rata sih udah pakai turbin, bahkan pakai ultrasonik. Itu kita biasa nggak jual, tapi mereka bisa beli langsung dari vendor. Nah, kita tinggal konekin saja dengan RTU kita, seperti itu. Jadi kadang nggak harus mata-mata kita punya meter yang harus kita pakai. Tapi kalau meter kami yang saat ini DIN 15 sampai DIN 25 lebih kepada penggunaan residensial atau mungkin di sisi mall seperti itu. Kadang kayak rumah atau apartemen paling mentok pakai DIN 20 sudah cukup sih, seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari Pak Aris nih, Pak. Untuk satu RTU maksimal 3 node, satu gateway maksimal berapa RTU? Gateway itu theoretical ya, dari prinsipal kami, mereka mengklaim bisa 5.000 RTU. Cuman kami kebetulan belum pernah di Indonesia atau di proyek kami, satu gateway ada 5.000 sensor. Biasa paling banyak aja kita paling sekitar 120 sensor baru per satu gateway ya. Sehingga saya belum pernah merasakan sendiri bagaimana experience menggunakan satu gateway menghandle 5.000. Tapi kalau dari prinsipal kami, mereka mengklaim itu bisa 5.000. Di Perancis terutama sudah banyak yang mereka gunakan sampai 5.000 sensor satu gateway seperti itu. Berarti rata-rata kalau di Indonesia sekarang berapa sensor, Pak, satu gateway? Saya kalau di project yang terbanyak itu 120-an paling banyak, Bu, satu gateway. Itu juga karena dia bentuknya mixed use, kayak gedung mall, ada apartemennya, ada office. Jadi ya sensornya berdekatan dari radius gateway itu, jadi masih tercover dalam satu radius gateway. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan dari Pak Yadi, Pak. Untuk KWH meter, apa sudah ada LoRa modul di dalam meternya? Atau bisa add-on? Sudah. Kalau meter kami yang saat ini digambar, yang kami slide presentasi ini sudah ada LoRa modulnya. Dan bahkan sudah ada relay yang bisa kita kontrol di dalamnya. Dan itu sudah fase 1, 3 pas, 1 pas, dan CT meter ya. Ini sudah bisa kita kontrol dengan LoRa juga. Sudah built-in semuanya, termasuk relaynya. Dan sudah ada DIRMET juga uji tipenya, jadi bisa langsung dipakai untuk komersil. Oh, jadi bisa langsung plug and play lah ya, Pak ya? Betul, karena uji teranya bisa kita langsung urus, karena udah ada uji tipe kan untuk meter ini. Nah, terus ini ada pertanyaan dari Pak Willis nih. Penasaran, best practice cakupan gateway maksimal berapa meter per kilometer? Berapa meter ya? Berapa meter per km, Pak? Yang pernah diinstal, Pak? Kalau kami yang pernah paling jauh tes itu 2,5 kilo lah. Contohnya paling gampang kita pasang gateway di Setiabudi di Kuningan, Setiabudi Kuningan itu. Terus kita tarik waktu itu tim kita keliling bawa satu nodes gitu, keliling masih nasional. Itu sampai ke ITC Casablanca ya. ITC Casablanca itu. Itu yang daerah itu masih dapat signalnya. Jadi dari Kuningan Setiabudi sampai sana itu dapat. Jadi kira-kira kalau kita tarik garis dekat Mega Kuningan, Bu. Iya. Dekat Mega Kuningan. Oh iya. Iya, dari Setiabudi ya ke sampai sana masih dapat. Itu jadi kalau kita asumsikan 2 kilo sampai 2,5 kilo lah ya. Kalau daerah perkotaan ya. ITC itu pun tapi di Setiabudi ITC Kuningan betul, ya. Yang di ITC Kuningan. Yang depannya Mega Kuningan gitu ya. ITC. Nah, terus jadi sangat bervariasi sih. Kalau saya bilang nggak ada rule of thumb ya mengenai radius itu, nggak ada yang bisa jamin sih. Karena interferensi dari gedung atau mungkin signal radio di sekitarnya itu juga sangat pengaruh sih. Susah untuk kita klaim dan kita bisa promise bahwa radiusnya pasti tercapai segitu. Berarti tergantung dari wilayah ya Pak pada akhirnya? Iya Bu, bahkan kalau wilayah bukan perkotaan mungkin bisa lebih jauh ya. Karena line of sight-nya kan lebih tidak terhalang sama gedung ya. Itu kalau perkotaan sih saya agak pesimis kalau bahkan bisa 5 kilo ya. Mungkin kalau tinggi sekali seperti kayak towernya teman-teman Telkom yang mungkin Mitratel punya udah 30 meter ke atas, mungkin itu bisa lebih jauh ya coverage-nya ya. Kalau menurut kami sih. Kalau untuk ini Pak, yang terkait efisiensi cost dalam infrastruktur gateway, apakah sistem pada perangkat support juga untuk mesh network?
Kami kalau mesh network saat ini belum kepikir sih. Kami saat ini aja masih pakai LoRa aja kan base. Kemarin sih ada kepikiran mau coba combine dengan Wisan gitu ya. Cuman kembali lagi selalu adalah investasi pada waktu kita melakukan trial awal dengan chip gitu kan. Karena untuk menjadi satu produk jadi seperti kayak meter atau air meter atau gas meter itu tahapannya perlu waktu yang cukup panjang sih Bu. Pertama kami harus mendevelop chip makernya, terus chip makernya kita harus embedded dulu kepada meter maker gitu ya. Sementara sih kami masih berpikir menggunakan LoRa base dulu dengan menggunakan struktur seperti ini. Kemungkinan mungkin kalau ke depannya semakin banyak developer lain seperti kayak Wisan atau mungkin NB-IoT, mungkin kita akan consider supaya bisa lebih banyak masuk ke core kami di WIoTS ke depan. Nah, terus ini Pak, mau ada pertanyaan. Itu sudah protokol DLMS atau proprietary dan tipe meter kelas berapa? Kalau meter listrik sudah DLMS, kalau tipe meter kelasnya itu saya perlu cek lagi Bu. Tapi kalau yang sekarang ini secara secara LoRa itu sudah tipe C, kelas tipe C. Jadi kita bisa melakukan instant top up. Misalnya contohnya kalau tipe A kan kita harus tunggu interval bangun ya. Tapi kalau tipe C ini kita sudah bisa langsung di listrik meter begitu top up langsung di detik, beberapa detik kemudian uang top up-nya langsung masuk ke listrik gitu. Jadi kalau ditanya tipe meternya saya mesti cek dulu, saya nggak ingat. Tapi kalau tipe daripada LoRa-nya itu tipe kelas C. Kalau DLMS sudah DLMS certificate meter kami untuk listrik ya. Karena ini pasti saya baca DLMS pasti menujunya ke meter listrik ini. Iya, pasti. Terus kalau pemasangan KWH meter sendiri harus izin PLN nggak sih Pak waktu instalasinya? Nah, kebetulan kalau kami kan di private sector, di mana PLN tidak terlibat secara langsung, karena biasa PLN cuma jualnya di gate, kayak contohnya di incoming panel gitu. Sehingga begitu meter-meter di dalam properti customer kami, itu sudah tidak ada sentuhan PLN di sana. Tapi karena kami sudah punya KWH sertifikat dari uji tipe, sehingga KWH meter kami sudah layak untuk dijadikan sebagai custody commercial meter. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah ada izin PLN untuk instalasi meternya, tidak. Karena itu sudah di internal, bukan lagi di dalam custody-nya PLN. Kalau misalnya gini Pak, ini terkait sama pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Pak Syahrial. Kalau misalnya untuk yang existing, sekarang misalnya ada satu perumahan nih ya Pak ya, itu existing sekarang pakai meteran PLN berarti di tiap rumahnya. Terus mereka mikir, cost-nya kan lebih murah pakai smart meter, terus mereka mau pakai smart meter. Itu mendingan nambahin di existing sekarang teknologinya atau ganti baru. Terus kalau ganti baru di replace itu apa nggak apa-apa dengan PLN-nya? Oke, kalau yang mengenai gantiin PLN, menurut saya kami nggak punya kapasitas karena meter PLN adalah ownernya adalah PLN ya. Jadi kalau menurut saya kita nggak mungkin bisa menggantikan meter PLN dengan meter kami, kecuali kalau kami sudah bermitra dengan PLN dan PLN memakai produk kami. Dan saya yakin pasti ownership-nya adalah punya PLN, berarti PLN yang akan beli dari kita. Tapi kalau dari sisi cost mana yang lebih murah, pakai existing meter atau ganti baru, sebenarnya lebih kepada purpose-nya sih. Kalau sebenarnya teman-teman PLN kalau pakai token sebenarnya juga sudah murah cost beli mereka gitu ya. Tapi kan tokenisasi ini kan sebenarnya bukan IoT ya. Dan balik lagi, menurut saya, apakah teman-teman PLN punya pain terhadap token meter ini? Kalau memang tidak punya pain, menurut saya ngapain harus ganti token gitu. Token juga udah bagus kalau menurut saya. Tapi kalau ada pain daripada token yang sekarang, mungkin mereka harus berpikir mengenai menggunakan IoT ya, supaya tidak lagi menggunakan tokenisasi. Karena mungkin tokenisasi ada bridge security yang mungkin lebih rentan, yang dimana kita juga sering dengar ada orang bermainkan tokennya sehingga lebih banyak ada fraud-nya seperti itu. Tapi kalau menurut kami, mengganti IoT hanya nice to have, menurut saya lebih baik nggak usah gitu. Ngapain? Oke, sip. Terus kalau ini menurut Bapak lagi nih, menurut Bapak untuk saat ini, apakah frekuensi 920 sampai 923 MHz itu udah mencukupi ya untuk kebutuhan? Apakah perlu nambah frekuensi lagi rentangnya atau gimana Pak? Untuk Mungkin kapasitasnya Kominfo nih. Ini kapasitasnya teman Kominfo atau mungkin Pak ini Teguh nih. ini Kalau orang dari nanya gimana industri nih. iya. Kalau dari
kami awalnya 923 waktu 2017 karena waktu itu Kominfo belum menetapkan aturan 920-923. Tapi sekarang kami sudah mengikuti aturan Kominfo, sekarang sudah di 920 sampai 923. Bahkan kita juga lihat di LoRa Alliance mereka sudah update dengan aturan yang baru dengan frekuensi 923-2 ya. Jadi kalau menurut apakah cukup dengan funnel 3 range tadi dari 920-923, menurut pandangan saya sebagai pelaku IoT maker atau developer, saya melihat ke depannya takutnya nggak cukup. Karena saya selalu melihat bahwa kalau kita melihat ke depan selalu nggak boleh berpikirnya dengan kacamata yang sempit, tapi berpikir selalu dengan sesuatu yang positif. Seperti kayak jalanan di Jakarta, kenapa nggak macet? Karena zaman dulu mungkin orang nggak berpikir kalau mobil harus akan banyak ke depannya. Jadi perlu jalanan yang mungkin langsung 10 line gitu kan. Nah, kita belajar dari China kan, China bangun langsung 10 line, 8 line, karena mereka udah mempersiapkan bahwa ke depannya akan banyak. Gitu. Jadi dari awal sudah dipersiapkan. Ya, menurut saya dengan 23 short term atau middle range time mungkin masih cukup, tapi saya nggak tahu dengan berkembangnya teman-teman IoT yang semakin banyak, dengan kebutuhan yang semakin banyak, takutnya conjunction-nya jadi terlalu banyak kalau hanya dengan 3 channel ini ya, menurut saya. Oke, sip. Berarti perlu ditambahkan gitu ya Pak ya? Mungkin di channel yang lain gitu, yang nggak mengganggu telco juga. Iya, sip. Karena kita kan nggak berbayar soalnya, jadi nggak bisa banyak request. Ya bayar Pak. Oh bayar ya. Terus untuk ini Pak, untuk apa namanya boleh Pak Iwan minta boleh info merek KWH meter buat PLN yang sudah diuji tipe. Terus tadi ada yang ketinggalan, boleh digambarkan secara umum skema pemasangan untuk monitor listrik PLN seperti apa? Oh, kalau kita tadi yang ini mereknya Glow, dan kita punya uji tipe nanti bisa dicek di websitenya Kementerian Perdagangan, namanya Dirjen Perlindungan Konsumen. Jadi semua meter yang memang sudah terdaftar oleh uji tipe di Indonesia itu akan keluar di sana. Nanti tinggal diketik aja Glow meter atau PT D5 Anugerah Suklindo. Di sana pasti akan keluar sertifikasi kami, atau mungkin nanti kita bisa kirimkan juga sertifikat uji tipenya kami kepada yang memang mau mempelajarinya. Kalau tadi pertanyaan kedua mengenai apa Bu? Sorry. Skema pemasangan untuk monitor listrik PLN secara umum. Oh, kalau contohnya yang paling saya gampang mungkin saya kasih lihat di customer kami di sini. Ini sebenarnya kita memasangkan RTU di sini. RTU ini sebenarnya yang di-connect kepada meter yang sudah existing. Kebetulan mereka di sini, sehingga saya pakai Schneider, ini dia tinggal kita connect ke kita punya RTU, dan RTU-nya nge-report data yang ada di meter ini. Nah, ini adalah incoming PLN-nya mall itu. Jadi, mereka adalah data cross-check-nya dengan PLN. Jadi, kalau mereka ada komplain, mereka bisa adu data nih. Nah, ini cara mereka mengadunya adalah di sini. Dengan cara ada meter yang memang mereka sudah pasang dari awal, cuman belum bisa di-IoT-kan. Nah, akhirnya kita tinggal pasang RTU, kita connect dengan Modbus protokol, terus kita kirim datanya. Seperti itu sih. Untuk koneksi di IoT-nya ya. Ya. Nah, terus untuk jangkauan gateway Telkom yang kerjasama, Pak, itu kalau di Jabodetabek udah berapa persen? Terus apabila ada device yang akan dijoin skema bisnis, itu kayaknya mungkin model skema bisnisnya kalau sama Telkom itu kayak gimana nih, Pak? Mungkin bisa diulang lagi yang tadi Bapak umumkan yang sama Telkom dan Indosat itu, Pak. Wah, kalau yang Telkom punya coverage, saya mungkin nggak bisa punya data akurat. Saya coba terakhir diupdate di akhir April. Mereka sudah cukup jauh coverage-nya sampai Bekasi ya, Bogor juga saya dengar seperti itu. Bahkan ada beberapa provinsi seperti Bali mereka sudah deploy. Cuma mungkin kalau mau nanya langsung mungkin bisa dengan teman-teman Telkom yang memang lebih update mengenai data ini. Kalau mengenai managed service dengan Telkom, kami biasa menghitung berapa lama skemanya. Contohnya ada skema bill operate and trade atau BOT kita sebut, atau bill OO gitu. Kalau BOO bahkan selamanya akan jadi milik kami atau milik Telkom. Nah, itu mungkin ada berapa tahun sewanya gitu. Biasa casnya sudah per bulan. Jadi biasa modelnya kalau misalnya alatnya semua diinvestasi oleh teman-teman Telkom atau kami, biasanya kami akan cas per bulan, per pelanggan atau per meter itu sekian ribu misalnya. Nah, itu tinggal stretch berapa tahun ya, misalnya 3 tahun atau 5 tahun seperti itu. Jadi skema bisnisnya tinggal kita ngitung dari time frame berapa lama, sama apakah skema bisnisnya itu
build, operate, dan trade, atau BOO yang selalu dioperate sama kami gitu. Lebih seperti itu sih cara ngitung bisnis modelnya. Oke, ada pertanyaan lain monggo. Satu pertanyaan terakhir, mungkin bisa langsung unmute aja sebelum ditutup acaranya siang hari ini. Saya persilahkan, saya buka satu pertanyaan terakhir. Kayaknya udah pada ini Pak, udah pada ngirim saya alamat email masing-masing nih buat Bapak Ibu. Nanti saya juga minta tim follow up. Iya. Ya, buat Bapak dan Ibu terima kasih banyak atas kehadirannya. Bagi Bapak Ibu yang tadi masuknya mungkin agak terlambat terus udah gitu ketinggalan, tenang aja karena acara hari ini kita record, nanti akan kita upload di YouTube-nya Asyoti, jadi bisa disaksikan lagi. Dan materi presentasi juga buat teman-teman yang udah kasih alamat email, nanti bisa kita emailkan. Ada 1-2 kata penutup dulu Pak, sebelum saya tutup Pak. Wira, monggo. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Bu. Dan saya sebagai pelaku IoT yang memang juga kita sama-sama masih belajar dan melihat bagaimana perkembangan IoT ke depan, yang kita selalu percaya bahwa ini akan menjadi lebih besar, dan kita sedang menunggu kapan ini akan boomnya gitu. Tapi kita berharap bahwa teman-teman dari baik itu developer maker, hardware, ataupun juga dari pelaku jaringan, atau bahkan dari regulator seperti Kominfo, kami berharap sama-sama kita bisa lebih sering seperti ini dengan asosiasi yang mewadahi, supaya kita sama-sama belajar tentang bagaimana perkembangan teknologi untuk industri 4.0 yang juga dikampanyekan oleh Pak Presiden. Saya berharap dengan industri IoT ini berkembang, maka bisa meningkatkan produktivitas, terutama bagaimana bisa menyelesaikan pain. Karena saya selalu melihat bahwa orang selalu fokus kepada solusi. Tapi saya melihat bahwa solusi itu bukan menjadi sesuatu yang dijadikan uang kalau seandainya tidak ada pain-nya. Atau problem, tapi kalau problem cuman problem yang nggak ada pain-nya, jadi juga sama. Orang terkadang berpikir 10 kali untuk melakukan investasi. Jadi kalau menurut saya, IoT harus di-combine dengan ada pain. Kalau nggak ada pain, percuma. Pasti nggak akan bisa terjadi enrollment atau implementasi yang cepat ya. Seperti itu. Oke, sip. Terima Bapak, kasih. makasih banyak Pak Wira udah ngasih waktunya untuk presentasi, sharing sama teman-teman di Asyoti. Terima kasih juga Bapak Ibu udah ikutan webinar kali ini, walaupun ini hari pertama masuk masa transisi ya, jadi udah banyak yang balik ke kantor dan ternyata yang meeting juga banyak. Jangan lupa kita masih ada sebenarnya sesi webinar ini akan ada sepanjang bulan Juni dan nanti juga Juli, dan kita juga bakal ada sebentar lagi nih ya, insya Allah bakal ada IoT Goes to BUMN dan IoT Makers Creation juga kita bakal jalan lagi. Jadi nantikan aja pengumuman-pengumumannya, bisa dipantengin di websitenya Asyoti maupun di Instagramnya @IoT-Indonesia. Asyoti. Nah, jadi dan kita juga ada kerjasama sama IoT Indonesia, bisa di-follow juga di sana Instagramnya. Kayaknya segitu dulu dari kami. Mohon maaf kalau atas ada salah-salah ucapan, salah-salah ini, ada yang tadi nggak sengaja remove atau belum saya admit karena namanya masih nama perangkat, mohon maaf karena terkait dengan security, jadi kalau namanya bukan nama lengkap, kita kebijakannya akan kita tetap taruh di waiting room ya sampai namanya sudah nama lengkap. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih. Siang, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Kamal. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sukses ya. Ya, thank you. Sukses Pak. Makasih Pak. Wah, ada Pak Imam. Ada Prof. Imam nih. Prof, mohon maaf lahir batin, Prof. Ini menyemangati teman-teman ini. Masih di Bandung apa udah di Jakarta nih? Bandung lah, masuk Jakarta harus pakai SIKM. Belum punya SIKM. Susah ya ngurusnya. Aduh. Oke, sukses ya. Terima kasih, Prof. Sampai ketemu lagi. Siap. Ya, sip. Dah, Mas Kamal. Udah, Mbak Vita. Yuk, mari saya tutup ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu.